Anda masih di Kompas Pagi, kita masuk ke segmen Sapa Dunia untuk informasi mancanegara bersama saya, Nanda Aprilia. Saudara Presiden Petahana Amerika Serikat Joe Biden menyatakan mengundurkan diri sebagai kandidat dari Partai Demokrat. Biden kemudian mendukung wakilnya, Kamala Harris, untuk maju sebagai kandidat Presiden Partai Demokrat. Joe Biden mundur usai kegagalan dirinya menghadapi Donald Trump dalam debat kandidat presiden hingga menimbulkan keraguan soal kelayakan dirinya kembali maju dalam pemilihan presiden Amerika Serikat November mendatang. Keputusan mundur diambil setelah meningkatnya tekanan dari sekutu Demokrat Biden saat Biden seringkali tak bisa menjawab serangan Trump dalam debat dan tak bisa mengungkapkan kata-kata Trump yang dinilai bohong saat debat. Seusai mundur dari pencalonan presiden, Joe Biden menyatakan dukungannya terhadap Kamala Harris untuk maju menjadi kandidat presiden Partai Demokrat. Joe Biden mengungkapkan pengunduran dirinya lewat surat di akun X miliknya. Biden menyatakan merupakan kehormatan terbesar dalam hidup saya untuk menjabat sebagai presiden Anda. Dan meskipun saya berniat untuk mencalonkan diri kembali, saya yakin bahwa demi kepentingan terbaik partai dan negara saya harus mengundurkan diri dan hanya fokus pada pemenuhan tugas saya sebagai presiden selama sisa masa jabatan saya. Presiden Petahana Amerika Serikat Joe Biden mundur dari pencalonan presiden pada Minggu siang waktu Amerika dan mendukung Wapres Kamala Harris untuk maju. Lalu bagaimana proses pergantian capres di tubuh Partai Demokrat selanjutnya? Selengkapnya dalam liputan tim VOA berikut ini. Setelah Partai Republik menyelesaikan konvensi nasionalnya di Milwaukee, giliran Partai Demokrat mulai 19 Agustus mengadakan konvensi nasional partainya di Chicago. Hampir seluruh dari 3.896 delegasi yang hadir telah berkomitmen mendukung Presiden Joe Biden yang memenangkan seluruh pemilihan pendahuluan di penjuru Amerika Serikat. Tapi aturan partai menetapkan pilihan mereka bisa diubah kemudian. There may be some negotiation if Joe Biden were to decide to step aside to say maybe we could at least encourage or endorse or try to set in place a way that Vice President Harris might be the nominee. But there's not an absolute guarantee or legal way for him to switch his support to her. Sebagai wapres yang juga pengganti presiden bila berhalangan tetap, Kamala Harris menjadi opsi terkuat. Survei kantor berita Associated Press bersama dengan NORC at the University of Chicago menunjukkan 58% pendukung Partai Demokrat, partai dari Joe Biden, menilai Kamala Harris adalah sosok yang tepat untuk menjadi presiden. Namun secara umum, warga Amerika Serikat hanya 30% yang menilai Kamala Harris layak menjadi presiden. Dalam forum publik, Harris mendukung Biden. Joe Biden is our nominee. We beat Trump once and we're going to beat him again. Period. Sebagai bagian kampanye Biden-Harris, Harris bisa mengakses dana kampanye yang pada Juni mencapai $91 juta. Sebagai perempuan kulit hitam, Harris juga bakal menguatkan dukungan warga Amerika keturunan Afrika, pendukung inti Partai Demokrat. Pada saat yang sama, Partai Demokrat ingin menghindari kesan penobatan calon secara otomatis, terutama bila ada kandidat lain yang ingin maju. Di antara calon kuat alternatif lainnya adalah 3 gubernur, Gavin Newsom dari California, Josh Shapiro dari Pennsylvania, dan Gretchen Whitmer dari Michigan. The goal of the party will be to have some sort of process before the convention and at the convention that allows whoever gets into the race to court the delegates. It could be any number of things. It could be regional meetings, it could be a debate. Saat konvensi, delegasi juga harus memilih calon wapres. Proses lain yang bisa membuat semangat massa tapi juga berpotensi memecah belah. Whoever is the loudest in critiquing Harris as the choice will probably be the sort of faction of the party that gets their nominee into the VP slot. But, it's all speculation at this point. We have no idea. We've not seen anything like this before. Ini memunculkan gejolak internal Partai Demokrat jelang November. We will very quickly make America great again. Di saat Partai Republik baru merapatkan barisan di belakang capres mereka, Donald Trump. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA.
Calon presiden dari Partai Republik Donald Trump berpidato di depan pendukungnya di konvensi Partai Republik di Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat. Trump berjanji sekali lagi mengeluarkan slogan Make America Great Again. Dari Milwaukee, Wisconsin, tim VOA melaporkan untuk Anda. We must not demonize political disagreement. Kita jangan menjelek-jelekan ketidaksetujuan politik. Itulah pesan persatuan yang disampaikan oleh Donald Trump ketika dia berpidato menerima pencalonan dari Partai Republik untuk menjadi capres secara resmi Kamis waktu malam di Amerika Serikat. Pesan ini memang dia sampaikan kepada masyarakat Amerika setelah upaya penembakan terhadapnya 5 hari lalu membuat tensi politik di Amerika semakin memanas. And we must not criminalize dissent or demonize political disagreement, which is what's been happening in our country lately at a level that nobody has ever seen before. In that spirit, the Democrat Party should immediately stop weaponizing the justice system and labeling their political opponent as an enemy of democracy. Nah, pemirsa bisa melihat di belakang saya ini ribuan peserta konvensi meninggalkan ruangan dan mereka telah mendengarkan pidato Donald Trump yang berlangsung lebih dari 1 jam, lebih panjang daripada yang diperkirakan. Dan dalam pidatonya tadi dia menggunakan separuh awal pidatonya untuk membahas kejadian penembakan yang dia alami 5 hari sebelumnya. Dia mengatakan dia selamat dari penembakan tersebut atas rahmat Tuhan. Selain itu dia juga memberikan penghormatan kepada salah satu pendukungnya yang hadir di kampanye tersebut dan tewas tertembak. Dan dia meminta peserta konvensi untuk mengheningkan cipta. Selain itu, seperti diperkirakan dia juga menegaskan visi dan slogannya, yakni America First atau dahulukan Amerika, kemudian MAGA atau Make America Great Again atau kembalikan kejayaan Amerika. So tonight, whether you've supported me in the past or not, I hope you will support me in the future because I will bring back the American dream. That's what we're going to do. You don't even hear about the American dream anymore. With great humility, I am asking you to be excited about the future of our country. Be excited. Be excited. Pemirsa, Konvensi Nasional Partai Republik ini telah melalui proses yang panjang dari pemilihan pendahuluan atau primaries di tingkat negara bagian yang dimulai pada bulan Januari. Sementara kubu yang satunya lagi, kubu petahana di pemerintahan, yakni Partai Demokrat, akan menggelar konvensi nasional serupa pada bulan Agustus. Partai ini tengah dilanda perpecahan mengenai apakah Presiden petahana Joe Biden harus tetap maju mewakili Partai Demokrat. Apalagi ada banyak desakan dari sejumlah tokoh dan donor pendukung Partai Demokrat. Terlebih pada hari Rabu waktu Amerika Serikat, Presiden Joe Biden dinyatakan positif COVID saat dia berkampanye. Dari arena Konvensi Nasional Partai Republik di Milwaukee, Wisconsin, Rio Tuasikal, Randy Wicaksana, VOA.